Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di sebuah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Alhamdulillah di ala ilallah masajidullah. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, masjid-masjid yang lain itu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagia ketika seseorang dimudahkan Allah Ta'ala untuk beribadah di masjidnya Allah, untuk beribadah di sebuah tempat yang paling barokah. Ini nikmat yang azimah, nikmat yang besar jika seseorang dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Saya bacakan satu hadis pada pagi hari ini, mungkin nanti dengan beberapa fawaidnya, beberapa faedahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi memisahkan, Nabi menceritakan firman Allah Ta'ala di hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya Nabi meriwayatkan dari Tuhan, yaitu Rabbul Alamin Allah Jalla Sya'nuhu wa Ta'ala. Dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Allah tabaraka wa ta'ala annahu qala. Nabi bersabda meriwayatkan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Perkara pertama yang Allah firmankan untuk kita semua, ya ibadi wahai hambaku. Di semua kita hambanya Allah, kita mengaku sebagai hambanya Allah. Allah berfirman, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Jadi sifat al-dzulm, sifat zalim itu tidak ada pada Allah. Al-dzulm secara bahasa wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, nggak pas. Namun meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu
zalim. Saya beli sepatunya mahal, harganya 6 juta. Oh, saya kalau sepatu harganya 6 juta diinjek-injek. Kemudian sepatunya ditaruh di kepala, di sumbi. Nah, itu namanya orang ngawur. Orang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mentang-mentang sepatunya mahal, nggak mau diinjek-injek, disumbi ditaruh di kepala. Atau sebaliknya goblok ini letaknya di kepala. Kalau goblok orang semua ini kita letakkan di bawah, artinya sepatu. Ini namanya ngawur. Al-Zulm Syai' ala ghairi nawrihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Maka nanti Allah, kezaliman yang paling boleh itu syirik. Ngawur yang paling ngawur itu syirik. Karena meletakkan ibadah bukan pada yang berhak ibadah, menyerahkan ibadah bukan kepada Tuhan yang berhak ibadah. Makanya ngawur yang paling ngawur, zalim yang paling zalim itu syirik. Allah Rasulullah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Seharusnya ibadah itu hanya untuk Allah, ibadah diserahkan kepada jin, kepada orang mati, ya kan? Berdoa, minta sembuh, minta selamat, minta rezeki, minta jodoh, minta sama orang yang sudah mati, atas sama jin. Ya? Maka itu kezaliman yang paling zalim, ngawur yang paling ngawur. Ya kan? Kalau katakan inna syirka la dzulmun. Baik, kita kembali ke hadis. Kata Allah, aku haramkan kezaliman bagi diriku sendiri, jadi Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah itu zat yang maha suci, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Seluruh perbuatan Allah suci dan kesalahan, dari ketidakadilan, dari ketidakpasan, dari ketidakbijaksanaan. Tidak mungkin seluruh perbuatan Allah itu, tidak mungkin ada perbuatan Allah yang keliru. Seluruh firman Allah suci dari kesalahan, tidak ada yang salah, tidak ada yang pas. Seluruh takdir ketentuan yang telah Allah tentukan untuk seluruh makhluknya pas, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun, apalagi kepada manusia, kepada hambanya, kepada makhluknya, sama sekali Allah tidak pernah berbuat zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 49. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada siapa. Jadi kok keliru orang yang marah-marah sama Allah, berdoa itu bahagia, berdoa itu jahat sama saya, ya kan? Itu kufur. Kamu nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat zalim. Maka tugas seorang mukmin, kewajiban kita ketika menerima sesuatu dari Allah, kita terima dengan baik, dengan lapang dada, dengan senang hati, karena kita yakin Allah nggak pernah berbuat zalim. Lupa aku dikasih sakit ya, orang aku juga rajin ngaji, rajin sholat, sedekah juga aku sedekah, tapi kok aku dikasih sakit ya. Kita terima itu dari Allah. Kamu harus yakin Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah keliru. Warayat di bukan ada. Allah nggak pernah menzalimi siapa. Maka dengan senang hati seorang mukmin itu menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih sakit itu Tuhanmu, kekasihku, rajaku, penguasaku, tuanku, sesembahanku, aku terima dengan senang hati. Dan demikian, bukan diterima dengan marah-marah. Iya, itu orang yang marah-marah ketika puji Allah Ta'ala, hatinya akan semakin menderita, hatinya akan semakin sengsara. Dan demikian. Nah,
Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapa, karena Allah haramkan kezaliman bagi diri Allah sendiri. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, zalim ada 3 macam, Pak. Zulmul abdi li rabbih, zalimnya hamba kepada Tuhannya dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kekufuran. Zalim yang kedua, zulmul abdi li nafsihi, zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi orang mencelakakan dirinya sendiri ada. Itu disebut zulmul abdi nafsi, jahatnya, zalimnya orang kepada dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Itu termasuk menzalimi diri sendiri. Orang itu lihat ada orang bawa pisau, lalu kukunya ini ditusuk-tusuk sendiri. Itu bukan berarti orang zalim sama diri sendiri. Tubuhnya mau dirusak sendiri, ya kan? Nggak boleh merusak diri sendiri. La darar wa la dirar. Nggak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, nggak boleh katanya. Ya kan? Allah itu sayang mengharamkannya. Ya kan? Kenapa kamu merusak diri kamu sendiri? Termasuk zalim pada diri sendiri, mengkonsumsi sesuatu yang merusak kesehatan Anda, rusak akal Anda, rusak hati Anda. Kan dilihat narkoba, kita galak, mobil bernamuk, itu merusak diri sendiri. Betul itu. Sana ada itu video itu orang Amerika atau apa itu, dia bilang teman-teman saya itu nggak ada yang punya main 40 mati, 25 mati, dari apa tadi? Kenapa? Ya karena dirusak. Tiap hari mengkonsumsi narkoba, sontek, minum, kalau nggak sontek obatnya itu nggak bisa nafas, nggak bisa tidur. Itu pinggir-pinggir jalan itu mayang-mayang gentayangan di kamar mati, tiga mati. Kata dia, saya besok sudah bisa umur 40 tahun, saya sudah mencari orang itu, ya kan? Sudah luar biasa. Ya? Rata-rata mati teman saya, 33 dan mati. Itu termasuk menzalimi diri sendiri. Nah, termasuk zalim kepada diri sendiri orang yang melakukan maksiat. Kenapa orang maksiat disebut orang yang zalim kepada diri sendiri? Hakikatnya dia mencelakakan dirinya sendiri, menyebabkan dirinya disiksa Allah karena melakukan pelanggaran, melakukan hal yang haram, meninggalkan yang Allah wajibkan. Ya, dengan maksiat kepada Allah berarti kamu mencelakakan diri kamu sendiri, menyebabkan kamu mendapatkan azab siksa Allah. Orang kafir yang tidak iman kepada Allah berkata, orang yang maksiat juga zalim. Ya, ketika Nabi Adam, Ibu Hawa melanggar satu larangan Allah, berani mendekat bahkan makan sebuah buah dari pohon yang terlarang di surga. Lalu diusir Allah keluar dari surga. Beliau berdua taubat. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana. Mengaku, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Membaca surah Al-A'raf ayat 23 itu. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Wa ila taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau mengampuni kami, ya kan? Maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Engkau mengampuni kami, ya Allah, sayangi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus ketika ditelan ikan yang mengakui kesalahan berdoa. Apa kesalahan Nabi Yunus? Jangan dikatakan menyala.
umatnya bandel, bangka, nggak mau beriman, dia marah, dia tinggalkan itu kampung Nainawa dalam keadaan malam. Uji Allah, ya kan? Kapal, sekian matang kapalnya, ada dibuang satu, dia harus nyebur, ditelan ikan, ya kan? Gimana doanya Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang ampuh. Apa? Doa Nabi Yunus. Doa yang disarankan oleh Nabi kita agar kita baca lebih ketika kita sedang berada dalam keadaan menderita. Ya, kita latihan. Wajah dari zulumat yang berdoa dalam zulumat, kegelapan mana? Kegelapan dasar samudra, gelapnya perut ikan. Bayangkan, rangkap gelapnya. Sama sekali nggak ada cahaya. Di dalam perut ikan kira-kira kamu ya ada lampunya itu. Gelap. Di bawah samudra itu, dasar samudra. Di tengah mana? Coba gelap gulita. Mana ada firmannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan. Yang ada yang sebagai syahid pembahasan kita lihat itu. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Ya, aku termasuk orang yang zalim. Kan? Karena melakukan kesalahan. Maka seseorang yang bermaksiat kepada Allah itu menzalimi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Zalim yang ketiga berarti ghaib. Zalimnya seorang kepada orang lain ini juga sangat-sangat diharamkan Allah. Pada awalmu janganlah kalian saling menzalimi. Ada dua surat yang dimulai dengan kata-kata wailun. Ada dua surat yang dimulai dengan kata wailun. Surat apa itu? Ayat pertama wailun. Surat Al-Humazah. Kedua Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Dan seterusnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Perhatikan ya. Dua surat tersebut menerangkan ancaman bagi orang yang zalim kepada orang lain. Apa makna wailun? Menafsirkan al-wadi fi jahannam, sebuah tempat di neraka jahannam. Ada yang mengartikan wail itu kalimat wail, ancaman. Imam Qurtubi menerangkan wail terkandung tiga makna dalam kata wail. Al-khizyu kehinaan, kedua al-adab siksa, ketiga al-halakan, kebinasaan. Jadi diancam dengan mendapatkan siksa, hina, binasa. Siapa itu? Al-mutaffif. Wailul lil mutaffifin. Celaka, sengsara, binasa, neraka bagi orang yang curang, yang mengurangi takaran timbangan, mengambil harta manusia. Tapi sama orang lain. Bentuknya apa? Mengambil harta orang. Caranya gimana? Mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kata Syekh Zain ini cuma satu contoh. Satu contoh kezaliman sama orang lain pada orang lain. Mengambil harta orang lain dengan cara mengurangi takaran dan timbangan itu hanya dia, hanya seseorang. Kok kamu ambil 5 gram, 10 gram, atau kalau yang agak kecil 1 on, setengah on, tapi kali berapa itu nanti demikian mengambil hartanya orang lain, diancam dengan wail, celaka, sengsara, hina, neraka. Dan itu bentuk kezaliman, kejahatan pada orang lain. Surah yang kedua Al-Humazah juga kezaliman sama orang lain. Bentuknya bukan mengambil harta, bentuknya bukan memukul, tetapi dengan apa? Mencaci maki, mencela, menjelek-jelekkan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, sengsara, neraka
bagi setiap orang yang mengumpat, mencela, mencaci maki orang lain, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Orangnya nggak ada kan cerita-cerita. Itu mencela orang lain secara tidak langsung. Ada mengartikan itu humazah. Kalau dulu mazah itu mencela, menjelek-jelekan dengan langsung orangnya. Ada mengartikan humazah itu mencela, mencaci maki dengan fi'il, dengan perbuatan. Jelek-jelekin orang dengan perbuatan. Matanya begini, ambil bincang-bincang, atau ya kamu orangnya pedih ya kamu bilang itu dengan perbuatan lumasa dengan kata-kata. Intinya orang yang mencela, mencaci maki, jelek-jelekin orang itu diancam dengan wailun, neraka, sengsara, celaka, hina. Demikian dua surat yang dimulai dengan wailun, ya kan? Isinya ancaman bagi orang yang zalim kepada orang lain. Maka seluruh kezaliman kepada orang lain ini ancamannya berat, hukumnya berat. Rasulullah mengatakan, kalau kau berbuat salah kepada Allah Ta'ala 70 kali, kamu tobat nasuha, betul-betul tobat, itu langsung diampuni. Tapi kalau kau berbuat salah keliru sama orang lain, ya selesai di dunia ini, urusannya berat, akan dibawa sampai ke akhir. Akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Allah punya nama Ad-Dayyan yang maha membalas mengadili. Nanti seluruh urusan manusia akan diadili di akhirat. Ya, orang punya urusan sama orang-orang buat berzalim kepada orang di dunia belum selesai, pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau latah wahidah, walaupun satu tamparan, sampai ada sahabat yang berkata kepada Nabi, terus kita bayangin apa Nabi di akhirat kita gak punya apa-apa? Katanya di hasanah di musayyi'ah, dengan kebaikan atau keburukan. Ya, ambil pahala amal soleh orang yang boleh diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau nggak punya kebaikan, diambil dosa orang yang dizalimi, dibebankan kepada orang yang zalim. Sampai ada hadis namanya muflis bangkrut, terus kepada misalnya. Orang punya pahala sholat, orang punya pahala zakat, punya pahala puasa, tetapi dia banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Akhirnya diadili oleh Allah Ta'ala. Safakahan, syakanahan, mencela orang lain, lorbahan, menukul orang lain, pandakahan, menukul orang lain, lorbahan, manahan, mengambil hartanya orang lain, dan seterusnya. Safakahan. Intinya orang ini banyak melakukan kezaliman kepada orang lain, mencaci maki orang lain, mencela orang lain, menuduh orang lain, iya kan? Memukul orang lain, mengambil harta orang lain. Akhirnya diadili oleh Allah Ta'ala, diambil para sholatnya, para zakatnya, para puasa, berikan kepada orang yang dizalimi. Ternyata masih ada orang yang dizalimi yang belum kebagian pahala, padahal pahalanya sudah habis. Terus gimana? Dosanya orang yang dizalimi dibebankan kepada orang yang jahat dan zalimi. Tidak jadi masuk surga, lain para. Maka yang namanya orang yang saleh, orang yang baik, bukan hanya baik kepada kamu. Masya Allah baca Quran sehari 10 juz, tahajud semalam 3 jam. Ini orang yang ngomong ini. Itu orangnya kali. Wah ini baca kamu luar biasa sama kamu. Kalau kamu jahat sama orang lain, zalim sama orang lain, itu bukan orang saleh. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Orang yang baik, orang yang bertakwa itu baik hubungannya sama Allah, bagus akidah, bagus ibadah, tetapi juga bagus akhlak budi pekertian ketika dia bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Pernah ada itu seorang wanita, Masya Allah, ibadahnya rajin, tapi dia cengkre, jahat sama tetangganya, jahat sama orang lain. Ditanyakan,
seorang kepada Nabi itu ada orang yang rajin ibadah tapi orang yang sering kata Nabi dia benar, dia akan masuk neraka. Banyak yang jahat kucing saja bisa masuk neraka. Ada sebuah riwayat itu orang belum kucingnya dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai mati kelaparan. Kata Nabi dia akan masuk neraka. Jahat sama hewan bisa masuk neraka, apalagi jahat sama manusia masuk neraka sekali lagi. Orang yang saleh, orang yang bagus itu bukan hanya bagus ibadahnya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sering kita sampaikan ada 3 rukun, 3 pilar akhlak yang mulia. Pertama, bazlul nada, suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Kedua, kaful adab, menahan diri ketika merugikan orang lain. Ketiga, talaqul wajib, wajahnya berseri-seri ketika bergaul dengan orang lain. Itu orang bersaudara yang baik. Fala ta'lamu, kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Hisabnya berat, hisabnya berat. Dan dikatakan ulama tadi, kalau Allah berbuat salah kepada Allah itu lebih mudah daripada Allah berbuat salah kepada sama manusia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, suka memaafkan. Kalau meminta ampun, Allah suka memberi maaf. Demikian. Tapi ketika Allah berbuat salah sama manusia berat, bahkan kezaliman itu hebat, dosa zalim kepada manusia itu hukumannya akan disegerakan. Babani manjanan yang berlaku dengan luas hukum. Ada 2 dosa yang hukumnya disegerakan. Pertama, al-baghy, melanggar hak orang, zalim jahat sama orang. Kedua, itu durhaka sama orang tua atau memutus silaturahmi. Jelaskan perasaan kita. Orang yang zalim sama orang disegerakan hukumnya di dunia. Kalau dia nggak tobat, itu tidak mengurangi hukuman dia di akhirat. Berat. Berat. Maka Allah katakan pada Allah, kalian jangan saling menzalimi. Nah, ya ibadi kullukum dhalan illa man hadaituhu fastahduni ahdi. Hai hambaku, semua kalian ini tersesat melainkan orang yang aku kasih petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan kasih hidayah petunjuk kepada kalian. Perkara yang kedua, ya, difirmankan Allah perkara yang sangat pokok dalam kehidupan kita, lebih penting daripada kebutuhan makan dan minum. Apa itu hidayah? Butuhnya kita kepada petunjuk Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita akan sesat dan akan binasa hidup kita. Saking pentingnya masalah hidayah ini, Allah mengajarkan kita meminta hidayah setiap hari. Tidak kurang, sehari itu tidak kurang dari 17 kali kita minta hidayah petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dibacakan Allah. Kalau kamu nggak baca ini nggak sah sholat kamu. Ya, sholat baca Al-Fatihah. Ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Setiap hari minta, 20 tahun kita minta hidayah. Ini menunjukkan pentingnya hidayah. Kebutuhannya kita kepada hidayah ini betul-betul kebutuhan yang sangat primer. Lebih pentingnya kebutuhan makan dan minum. Kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, malah mati. Tapi kalau orang hidup nggak mengikuti petunjuknya Allah, apa yang terjadi? Ya kan? Akan binasa hidup dia. Sebaliknya dengan mengikuti petunjuk Allah akan bahagia. Fa in tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Surah Toha itu 123 dan seterusnya. Berarti sebaliknya orang itu nggak mengikuti petunjuknya Allah, yadhillu wa yashqa, dia akan tersesat, dia akan celaka. Setelah itu Allah sebutkan kebutuhan pokok di bawahnya. Nah, kata Allah, ya ibadi, kullukum ja'in illa man at'amtu fastata'imuni at'imku. Wahai hambaku,
semua kalian itu merupakan orang yang lapar, melainkan orang yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum. Mintalah makan padaku, aku akan kasih makan kamu. Di sini teguran dari Allah Pak. Masalah yang sering kita lupakan, masalah makan, masalah ini. Allah ingatkan, kita ini akan kelaparan kalau tidak dikasih makan. Kita ini bisa makan karena dikasih makan. Kita ini bisa makan karena dikasih kekuatan Allah untuk bisa makan. Apalagi nanti masalah yang lainnya, jangan lupa daratan. Ketika Anda memiliki sesuatu, ya, jangan sombong, jangan kufur nikmat, kayak Fir'aun, kayak Qarun, kayak Raya yang mengatakan inna utitu wa la ilmi. Aku kaya ini kan kepandian. Semuanya itu yang ngasih Allah Ta'ala. Semuanya yang ngasih Allah Ta'ala. Sampai masalah makan itu kita bisa makan karena yang ngasih apa, kita dikasih makan Allah. Karena kita dikasih kekuatan untuk bisa makan. Makanan banyak. Tapi kalau kamu sakit, kamu tidak bisa makan. Dan demikian, kita bisa hidup karena dikasih nafas oleh Allah. Kita bisa hidup karena dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hidup. Contohnya, paru-paru semuanya fungsi normal. Kalau tidak ada. Maka seorang mukmin selama tidak mengakui bahwa semua yang kita miliki ini yang ngasih Allah. Sampai masalah makan kamu harus sadar, kita makan ini yang ngasih Allah. Maka setelah makan kita diperintah Nabi untuk berdoa. Doa sehabis makan. Gimana? Apakah? Doa habis makan itu? Semuanya bisa dipermakan. Bisa? Aceh bisa? Doa setelah makan? Masya Allah, barakallahu fiikum. Zain. Anak kecil hafal, anak gede. Taman kalian mana hafal? Taman kabla. Kalau gini makan, betina itu kan doanya apa? Apa ya berbelak-belak. Faedah doa itu, masya Allah, kata Nabi dalam hadis itu. Kalau saya kan mau berdakwah atau ilmu aja itu, orang yang setelah makan baca doa itu diampuni dosanya. Diampuni dosanya, kata Nabi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Perhatikan isi doa itu. Segala puji milik Allah, atau amani hada, kita mengakui segala puji milik Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini. Min ghairi haulin minni wa la quwwah, dengan tanpa kekuatan dariku. Aku bisa makan karena dikasih Allah. Aku bisa makan karena dikasih kekuatan Allah. Jangan sombong kita. Ya, bagaimana? Jangan raisa dengan dikei panganan Allah Ta'ala. Apa yang kita sombongkan? Ya, kalau berkehendak aku musrat, jantungmu, musrat, paru-parumu mati. Apa yang kita sombongkan? Kata Allah, semua kalian itu lapar, melainkan yang aku kasih makan, maka mintalah makan padaku, aku akan kasih makan. Ketika seorang mukmin mengakui hal ini, kata Nabi, habis makan baca doa itu, diampuni dosanya. Ya ampun ya sana. Pakai baju setelah pakai pakaian gimana namanya? Sekarang kita memasang pokok apa? Coba ya. Alhamdulillah dikasani. Ada orang safani min ghairi hablum min ba'd. Segala puji Allah yang telah memberikan pakaian kepada dengan tanpa daya dan kekuatan dari lihat. Perkara berikutnya Allah katakan, ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasabtuhu fastaksuni aksukum. Hei hambaku, semua kalian itu telanjang, melainkan yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, aku akan beri pakaian kepada kalian.
Saya bisa makan, yang ngasih makan Allah. Saya bisa pakai baju, ini yang ngasih Allah. Saya bisa naik mobil, itu yang ngasih Allah. Saya punya duit, itu yang ngasih Allah. Saya bisa punya rumah, itu yang ngasih Allah. Jangan sombong kita. Semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat ingat Pak nikmat di dunia ini gak ada yang kekal. Ya, pasti nanti akan diambil Allah. Gak ada yang kekal. Suatu saat apa yang kita miliki di dunia ini akan diambil yang punya. Diambil Allah Ta'ala. Gak ada yang kekal. Bahkan nyawa kamu itu nanti akan diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, semua akan diambil Allah, diambil yang punya. Makanya kalau aku takziah, ada teman anaknya meninggal misalnya, itu aku bilang apa sama teman itu? Layat, kalau anaknya mati, layat, saya ngomong enggak? Semua tak sabar. Ya sampai ini bener apa ini? Apa yang disarankan Nabi? Ketika Putri Zainab anaknya meninggal, yang kirim utusan kepada Nabi untuk datang ke rumah Zainab. Nabi pesan sama utusan, katakan kepada Putri, agar dia bersabar, dia ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Inna lillahi ma'afala, kata Nabi, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, walau ma'atot, dan milik Allah apa yang Allah berikan kepada hamba. Dan segala sesuatu di dunia ini ada batas waktunya, tidak ada yang kekal. Di panganannya expired kehilangan. Maka di dunia ini tidak ada yang kekal, nanti akan diambil Allah. Kamu sendiri akan mati, anak kamu akan mati, istri kamu akan mati, orang tua kamu akan mati. Kabar Quran sisihan. Kemudian kamu akan berpisah dengan harta kamu. Semuanya akan diambil oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Ya, ada batas waktunya. Itu harus kita sadari. Ketika ada sesuatu yang kita miliki diambil yang punya, diambil Allah, kita nggak stres. Itu diambil yang punya. Kamu itu dititipin barang, lalu barang itu diambil yang punya. Kalau kamu nggak rela, gimana? Ada teman kamu datang, saya ambil tiket pintu sedia ya, tiket pintu motor pulang enak orang yang pasar. Ya, lalu teman kamu datang, tiket di situ, nah, itu kayak orang. Kalau orang ini, mau bikin layanan, mau gitu. Saya ini jika supir lah, lalu barang pintu di situ, kalau hilang waktu berapa gitu ya? Ya saya doang demikian. Kamu dulu gak punya siapa-siapa, punya istri, punya anak, kamu diambil Allah Ta'ala nanti. Gimana sikap kamu? Ya itu kan demikian. Dan satu hal yang saya ingin mengusul juga, siapa yang kekasihnya diambil Allah, ya rela bersama berharap pahala dari Allah, balasannya adalah surga. Siapa yang diambil kekasihnya, yang berharap pahala dari Allah, balasannya adalah surga. Ada yang saya dengan muslim. Bahkan orang yang tinggal mati anaknya, yang benci Allah, kemudian istirja, maka dia akan dibangunkan sebuah istana di surga, sebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hamba, semua kalian itu berbuat salah siang malam dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepada aku, aku akan ampuni. Allah menerima taubat. Maka di syariat yang kita banyak istighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Kalau Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu umri fatahuruni walan tablughu nafsi fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak bisa memanfaatkan aku, dan kalian tidak bisa memberi manfaat. Di sini Allah menerangkan maha sempurnanya Allah Ta'ala.
Manusia tidak akan bisa mencelakakan Allah, membuat lemah Allah, memadaratkan Allah. Sebaliknya manusia tidak akan bisa menambah kekayaan, kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah terangkan, ya ibadi, wahai hamba-Ku, kan? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala alfa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba, seandainya orang yang paling pertama Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti di hari kiamat, bahkan kalian semuanya manusia, kalian semua jin, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa. Takwanya Nabi Muhammad SAW, semuanya takwa semua, jin dari awal sampai akhir manusia, dari awal sampai takwa semua kayak takwanya Nabi Muhammad SAW semua. Itu tidak akan bisa menambah kekuasaan, kerajaan, kemuliaan. Jadi nggak ngepek, ya? Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Seandainya dunia ini takwa semua, nggak akan menambah kemuliaan, nggak akan menambah kekayaan kerajaan Allah. Ya? Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Yang butuh itu manusia. Manusia butuh beribadah kepada Allah agar selamat hidupnya, agar di surga. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya semua jin, semua manusia dari yang awal terciptanya sampai terakhir nanti menjelang kiamat itu menjadi orang yang fajir, paling fajir, yang Fir'aun semua misalnya, dan yang menjadi Tuhan, kafir semua, kata Allah Ta'ala, itu tidak akan mengurangi kerajaan atau kekuasaan itu sedikit. Surah ngepek, Pak. Ibadah yang manusia kafir manusia itu tidak akan pengaruh kepada dunia. Tidak akan pengaruh kepada kesempurnaan kekuasaan Allah. Kemudian Allah terangkan, ya kan? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatan ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul nakhitu ila udkhilal bahr. Wahai hamba-Ku, seandainya seluruh jin, seluruh manusia dari awal sampai akhir kumpul jadi satu sebuah tempat yang luas, lalu masing-masing mereka meminta kepada dengan permintaan yang beda-beda. Mereka jin ini ngomong bareng, minta permintaan beda-beda, sing semuanya aku ngumpet orang. Sing iki jar bojo, sing iki jar mari, sing iki jar sugih, sing iki jar jabatan, sing iki jar kira-kira pedang kok semuanya. Kacau kan? Wah, gak paham saya ribut apa ruwet. Allah berbeda, Allah Maha sempurna, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Seandainya jin semuanya, manusia semuanya, berapa miliar itu kan, kumpul jadi satu, semua minta permintaannya beda-beda, Allah marah. Si kanai kalau beli juga, si beli orang dalam hari, si Allah tahu, itu Maha sempurnanya Allah Subhanahu. Kemudian Allah mengatakan, akan aku beri permintaan mereka. Pemberian Allah kepada seluruh manusia ini, seluruh jin ini, itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan, ya? Hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Mana qasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul nakhaytu ila mukhilal bahr. Seluruh permintaan kalian, berapa miliar manusia, berapa miliar jin, kabulkan Allah, itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kata Allah.
melainkan hanya seperti lautan air laut yang dikurangi dengan dimasuki jarum. Ini jarum dimasukkan ke air laut, ke samudra. Kira-kira air lautnya itu berkurang berapa ember? Setetes nggak ada. Jarum itu dimasukkan ke laut, setetes saja nggak ada. Setetes ini pemberian Allah kepada seluruh makhluk. Air samudra itu kekayaan Allah Ta'ala. Apa yang ada di dalam yang ada di sisi Allah. Insya Allah. Allah punya nama Al-Ghani, Al-Ghani yang maha kaya raya, yang tidak butuh kepada seluruh makhluk. Allah punya nama Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Muqimun binafsi, muqimun qaimun binafsi, muqimun bi ghairi. Allah itu yang maha berdiri sendiri, yang butuh kepada siapapun. Jangan dikira Allah butuh pada malaikat, salah. Boleh ada malaikat, Allah repot mesti jaga. Dia ini wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ya, itu sih. Ngurusin dunia dan sejarah. Gak bikin Allah repot, gak bikin Allah capek. Ya, coba kamu cuma ngurusin anak kamu 7 gitu, repot kan? Mana yang terlalu repot? Jadi anak yang setengah musim. Ya, Allah ngurusin seluruh makhluknya. Bayangkan kebutuhannya beda-beda makhluknya Allah itu. Ada yang makannya cuma hijau-hijau, ada yang makannya cabai itu, ada yang hidupnya itu di bawah air, di dalam tanah. Ya kan? Musim paling berdoa yang mencoba mau dipanen. Dan asal barang di panen. Aspal, becak, besi, korupsi maksudnya ada dimakan. Ya. Kalau nggak repot, kalau nggak butuh bantuan malaikat. Loh kenapa Allah tugaskan malaikat itu? Karena Allah memuliakan, memberikan kebaikan yang besar kepada malaikat. Kalau antum dikasih tugas dari orang yang hebat, tugas yang mulia, itu berarti kamu dimuliakan oleh orang yang hebat tersebut. Anda demikian. Baru mau mungkin kamu dikasih tugas yang bagus, itu berarti kamu dimuliakan. Ya? Allah tak butuh kepada seluruh makhluknya ini. Mau kafir semua, mau mukmin semua, gak ngepet, gak nambah kemuliaan Allah, gak ngurangi kemuliaan Allah. Berian Allah kepada seluruh hambanya ini gak ngurangi kekayaan Allah, gak ngurangi apa yang ada pada Allah. Hanya seperti air samudra yang dikurangi airnya dengan dimasuki jarum. Di sini ada faedah apa? Masya Allah. Itulah Tuhan kita yang maha sempurna. Hanya Allah yang pantas ibadah. Kalau ada orang ibadah sama selain Allah, ibadah kepada jin itu bodoh Pak, lemah jin. Malaikat saja lemah apalagi jin. Dan dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Tuhan kita Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang maha kaya raya. Kemudian Pak, itu menunjukkan kita itu betul-betul bergantung kepada Allah. Allah punya nama As-Samad. As-Samad. Hafal kan? Al-Ikhlas hafal kan? Bukan diwaca-waca hafal. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allahus Samad. Mana As-Samad? Apa artinya As-Samad? As-Samad apa artinya? Mana pertama Allah itu yang maha sempurna sifatnya. Mana kedua As-Samad itu tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini butuh pertolongan dari Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa hidup. Kan kita itu faqirun ila Allah, sangat butuh pertolongan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan ya ibadi innama ya'malukum wasihalakum wa ya'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku hitung, aku tulis, catat. Dan malaikat yang bukannya mencatat amal perbuatan manusia. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Asy-Syiqaq itu, ya kan?
9 dan seterusnya, 10, 11. Ada malaikat yang selalu mengawasi manusia mencatat amal perbuatan manusia. Bukan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 itu, ya, ketika buku di Alkitab dilemparkan buku catatan amal, antara mujrimin dan musyrikin. Maka dia orang yang durhaka kepada Allah sangat ketakutan melihat buku catatan amal. Yang mengatakan ya wahidana mali hadza kitab la yughadiru saghiran wala kabiran illa ahsa. Celaka, buku apa ini? Seluruh amal perbuatan ditulis yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang banyak tertulis semua. Tidak ada yang terlewatkan. Ya kan? Wajan wajan ma'amil al-khatirah. Mereka mendapatkan seluruh perbuatan mereka terpampang tertulis dalam buku tersebut. Wah, yang paling buka ada dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang itu. Tentang wafiqum iyyaha, atau kemudian aku akan balas amalan kamu itu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khairan fala yahzan illa nafsah. Siapa yang mendapatkan kebaikan dalam memuji Allah, siapa yang dia mendapatkan keburukan, mendapatkan hukuman dari Allah, jangan menyalahkan siapapun, jangan mencela siapapun, celalah diri kalian sendiri. Kita bahas sedikit faedah dari hadis ini, beberapa faedah dari hadis ini. Nah, faedahnya adalah hadis ini menunjukkan tentang maha sucinya Allah Ta'ala. Ini haram dzulm ala nafsi. Aku haramkan kezaliman bagi diriku sendiri. Jadi Allah Zat yang maha suci tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat tidak tepat, tidak adil. Allah maha suci, Zat yang bersih dari aib, cacat, noda, salah, kesalahan dan kekurangan. Nah, yang kedua, disyariatkan yang kita itu mencari hidayah. Setiap kita itu tersesat, melainkan orang yang diberi hidayah Allah. Maka kata Allah, "Fastahuni ahdi." Mintalah petunjuk kepada hidayah kepada Allah yang kasih hidayah. Di sini ada isyarat kita itu harus berusaha untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu dijemput, Pak, dicari. Hidayah kan ada dua jenis, hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah ilmu irsyad wal bayan, hidayah berupa ilmu keterangan dari salah yang baik itu, ajar ini, yang paham ini, itu namanya hidayah ilmu. Itu harus dipelajari, Pak. Hidayah ilmu berupa Al-Quran, berupa ajaran Nabi. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang berupa ilmu itu berupa Al-Quran. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, itu harus dipelajari, Pak. Tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, ya Allah berilah petunjuk, ya Allah berilah petunjuk, jangan jalur. Tapi kita nggak mau belajar Islam, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar ajaran Nabi, nggak ngerti dari mana jalan yang benar tersebut. Ya aneh kamu itu tiap hari minta tapi nggak mau berusaha. Kamu tiap hari minta tapi nggak mau berusaha, ya aneh. Ya Allah, pengen kaya, ya Allah, pengen kaya, ya Allah. Jangan minta 17 kali, ya Allah, pengen kaya. Ini kalau kaya mau, iya kira-kira. Jaga warisannya sama. Ya harus berusaha demikian. Kamu minta hidayah, minta petunjuk, ya harus mau belajar Islam. Mau tolak ini, itu hidayah berupa ilmu harus dicari, diusahakan dengan belajar. Lalu hidayah taufik harus berdoa kepada Allah agar kita ini, hati kita ini diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran tersebut. Itu hidayah taufik. Nah, pada yang berikutnya, rizki itu dari sisi Allah. Akan sama makan kita diingatkan Allah. Kalian ini ya ibadah dulu, jangan kalian itu lapar, melainkan yang kamu kasih makan, maka mintalah makan. Makanya kita minta rezeki kepada Allah dan berusaha. Rezeki itu dari Allah. Yang ngasih makan kamu Allah, yang ngasih pakaian kamu Allah, yang ngasih harta kamu itu Allah. Semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda memiliki rezeki, memiliki kenikmatan,
jangan lupa catatan. Ingat, itu yang ngasih Allah Ta'ala harus disyukuri, digunakan untuk jalan kebaikan. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Pada berikutnya, hamba itu betul-betul fakirun ila Allah, ila Allah. Sangat butuh pertolongan Allah Ta'ala. Tidak akan bisa hidup kita tanpa pertolongan Allah. Sepintar apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda itu fakirun ila Allah. Sangat butuh pertolongan Allah. Ingat, manusia itu makhluk yang baik, makhluk yang lemah, gak bisa makan, gak bisa pakai pakaian, melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya, ketaatan manusia, kejahatan manusia gak akan berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Seluruh manusia takwa semua gak akan nampak kemuliaan Allah. Seluruh manusia kafir semua gak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada berikutnya, luasnya rahmat Allah. Manusia berbuat salah siang malam, berbuat salah siang malam, tapi Allah Maha Pengampun. Satu hal senantiasa menunggu menerima taubat Anda, ya, yang melakukan kesalahan di siang hari malam minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan saking luasnya rahmat Allah, kadang orang itu nggak minta ampun sudah diampuni bersama. Dengan banyak cara. Yang tanya dengan amal soleh, inna hasanat yudhibna sayyi'at. Surah Hud 114. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Ibadah amal soleh bisa menghapus kesalahan. Yang terlalu luasnya rahmat Allah, kamu dikasih musibah. Dengan musibah kamu sabar, dosa kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang terlalu luasnya rahmat Allah, kamu takut kepada Allah, diampuni dosa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Al-Mulk ayat 12. Orang yang takut kepada Allah, lahum maghfirah, diampuni oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu rahmat Allah sangat luas. Nah, pada berikutnya, manusia itu diberikan pilihan untuk memilih jalan baik dan jalan yang buruk. Kekuasaan untuk memilih oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kamu mendapatkan keburukan, dihukum, disiksa oleh Allah yang mana ila nafsah. Kamu jangan mencela siapa-siapa, jangan nyalain siapa-siapa, tapi salahkan diri kamu sendiri. Nah, hal Allah Ta'ala alam sedikit satu hadis yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Ikhwah sama yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berfaedah. Orang yang memberikan manfaat. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.